Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi di video pembelajaran online. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang food and beverage. Masih bersama saya Ibu Ninin Dwi Putri Asih, SPD. Untuk bab pertama, kita akan mempelajari tentang sanitasi dan hygiene. Setelah kalian mempelajari sanitasi dan hygiene, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian sanitasi hygiene. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menjelaskan ruang lingkup sanitasi hygiene. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan manfaat sanitasi hygiene. Dan yang terakhir, kalian diharapkan mampu menjelaskan dan menerapkan sanitasi hygiene pada kehidupan sehari-hari. Pengertian sanitasi dan hygiene. Sanitasi merupakan usaha maupun tindakan dari seseorang terhadap lingkungan sekitarnya agar terkondisi bersih dan sehat. Sedangkan hygiene merupakan usaha untuk memelihara dan melindungi diri agar tetap sehat. Di sini ada perbedaan antara sanitasi dan hygiene. Kalau sanitasi ini lebih menitik beratkan pada kebersihan lingkungan. Sedangkan hygiene lebih menitik beratkan pada memelihara kesehatan. Kesimpulannya, sanitasi dan hygiene merupakan satu kesatuan usaha atau upaya untuk menciptakan suatu kondisi yang sehat baik jasmani, rohani, dan sosial. Ruang lingkup sanitasi hygiene. Ruang lingkup sanitasi hygiene ini ada 3. Yang pertama adalah kesehatan pribadi atau personal hygiene. Pada ruang lingkup kesehatan pribadi atau personal hygiene, ini yang lebih diperhatikan adalah tentang kebersihan pribadi seseorang. Ya, baik itu kebersihan tubuh maupun kebersihan pakaian. Ruang lingkup yang kedua adalah sanitasi tempat kerja. Pada sanitasi tempat kerja, yang perlu diperhatikan adalah penyediaan air bersih, kemudian kebersihan area kerja. Area kerja kita pastinya ada di 2 area, yaitu area pengolahan dan area pelayanan. Ruang lingkup yang ketiga adalah hygiene makanan. Yang perlu diperhatikan pada ruang lingkup ini adalah tentang pemilihan bahan makanan. Ya. Jadi mulai dari pembelian sampai ke penyajian makanan. Manfaat sanitasi hygiene. Manfaat sanitasi hygiene yang pertama adalah mencegah penyakit menular. Di sini meliputi ruangan dan ventilasi yang baik dan bersih, di mana tidak memberikan kesempatan pada nyamuk, lalat, tikus, atau binatang lainnya untuk bersarang dan menularkan penyakit dari makanan ataupun lingkungan.
Manfaat yang kedua adalah mencegah kecelakaan kerja. Di sini yang perlu diperhatikan adalah kebersihan, ya. Biasanya kalau ada tangga, ya, tempat naik turunnya seseorang, ini harus selalu bersih, terbebas dari penghalang, baik untuk yang mau naik maupun yang mau turun. Atau bisa juga kebersihan lantai. Ini harus dijaga kebersihannya. Jangan sampai basah atau licin sehingga menimbulkan kecelakaan kerja. Manfaat yang ketiga adalah mencegah timbulnya bau yang tidak sedap. Biasanya kalau bau yang tidak sedap ini ditimbulkan karena penyimpanan yang kurang baik. Yang baik yang bagaimana? Kita harus menerapkan sistem FIFO. Apa itu sistem FIFO? Sistem FIFO ini adalah sistem penyimpanan bahan makanan, yaitu first in, first out. Maksudnya, bahan yang masuk pertama kali ini harus keluar pertama kali juga. Manfaat yang keempat yaitu menghindari pencemaran lingkungan. Di sini contohnya harus menyediakan tempat pengolahan limbah. Fungsi atau manfaat yang kelima adalah mengurangi persentase sakit jasmani dan rohani. Manfaat yang terakhir yaitu lingkungan menjadi bersih, sehat, dan nyaman. Penerapan sanitasi dan hygiene. Penerapan sanitasi dan hygiene harus dilakukan sejak dini. Jadi kalian harus membiasakan mulai dari lingkungan terkecil yaitu rumah sampai nanti kalian terapkan pada lingkungan kerja. Hygiene dan sanitasi harus mendasari semua praktek pengolahan makanan di laboratorium sekolah. Apa yang kalian lakukan pada penerapan sanitasi dan hygiene? Yang pertama, kalian harus selalu menjaga kebersihan lingkungan kerja. Ya. Jadi jangan sampai melihat area kotor itu dibiarkan. Yang kedua, kalian harus selalu menjaga kebersihan badan dan pakaian. Di sini tentunya kalian harus, contohnya mandi. Kalau mandi wajib minimal 2 kali sehari. Kalau lebih, Bu, bisa. Ya. Kemudian contohnya memakai baju yang bersih dan rapi, bukan yang bagus dan mahal. Penerapan yang ketiga yaitu mengutamakan kualitas bahan makanan, mulai dari pembelian atau pemilihan kualitas, ya, kemudian penyimpanan, pengolahan, sampai ke penyajian. Kenapa kok sampai di penyajian? Karena tidak menutup kemungkinan penularan penyakit bisa ditularkan saat penyajian. Misalnya, pada saat kalian menyajikan, tidak sengaja ada rambut kalian yang jatuh. Pentingnya penerapan sanitasi hygiene. Memang penerapan sanitasi hygiene ini sangat penting. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Ya. Yang pertama, karena adanya persaingan yang semakin tinggi antar industri. Yang kedua, tuntutan konsumen terhadap kebersihan, kenyamanan, dan keamanan. Di sini membuktikan bahwa konsumen memang betul-betul sadar terhadap sanitasi dan hygiene. Faktor yang ketiga yaitu adanya kompensasi biaya yang sangat besar
yang harus dikeluarkan oleh industri atau perusahaan bila terjadi risiko hygiene. Yang keempat, adanya pengaruh antara kelangsungan hidup perusahaan jika terjadi risiko hygiene. Demikian pembelajaran kali ini. Ibu harap mudah kalian terima dan kalian pahami, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.